Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Kami dari mahasiswa Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Informatika, akan memperkenalkan proyek 1 mengenai permainan dadu laki. Perkenalkan, nama saya Hermawan Hantanto dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, tepatnya Provinsi Jawa Tengah. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Bima Wahyu Laksono, berasal dari Semarang, Demak, Semarang. Lebih tepatnya KTP saya Demak, tapi untuk aktivitas sehari-hari ke Semarang karena letaknya di perbatasan Semarang Demak. Sekian. oke, pertama kita akan bahas latar belakang mengapa kita mengusungkan permainan dadu laki ini. Nah, ini akan dibawakan oleh rekan saya, Bima. Baik, terima kasih Hermawan. Untuk latar belakang, permainan ini menggunakan alat inti atau permainan inti yaitu berupa dadu, merupakan hasil dari beberapa penggabungan permainan dan peraturan. Yang digabung adalah pertama dari permainan ini jelas menggunakan alat berupa dadu. Yang kedua untuk dari poin, permainan ini menggunakan beberapa dari permainan bola basket, volley, dan berbagai sebagainya yang menggunakan poin. Lalu untuk peraturan kami menggunakan istilah ganjil genap seperti yang ada di Jakarta menggunakan sistem ganjil genap untuk mengurai kemacetan. Lalu bisa juga kami menggunakan hakikat dari dadu itu sendiri yang memiliki dua jenis angka yaitu ganjil dan genap. Selanjutnya untuk tujuan sebagai sarana hiburan yang menantang karena memiliki unsur judi. Ya, walaupun unsur judi ini tetap bisa dimainkan oleh halayak umum, bisa juga digunakan untuk menentukan sebuah perdebatan, misal untuk menggunakan sebagai pemilihan ketua kelas atau sebuah ketua dalam acara, bisa juga jika salah satu yang menang. Untuk selanjutnya, Oke, untuk aturan permainan saya akan jelaskan. Pastinya poin pertama, kita membutuhkan 3 dadu. Dan untuk alat bantunya yaitu 1 botol shaker untuk mengocok dadu. Lalu kedua, kita menggunakan sistem ganjil genap. Jadi kita akan mendapat poin sesuai dengan bagian atau peranan masing-masing. Misal saya mendapat bagian genap, saya harus mendapatkan dadu yang hasilkan nilai genap. Misalnya 2, 4, 6. Begitu sebaliknya dengan ganjil. Lalu untuk rondenya itu kita sediakan 3 ronde. Ini bebas ya, mungkin bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan masing-masing ronde ini berakhir akan dan masing-masing ronde akan berakhir jika salah satu pemain mendapatkan 10 poin. Dan misal pemain yang gagal mendapatkan poin, sebagai contoh, misal saya mendapat bagian ganjil, lalu saya mengocok dadu, lalu melemparnya, dan rupanya dadu tersebut mengeluarkan angka 1, 2, 4. Nah, berarti itu saya hanya mendapatkan bagian ganjil 1. Nah, artinya kita tidak mendapatkan poin. Oleh sebab itu, pemain yang tidak mendapatkan poin harus meminum minuman yang telah disediakan atau yang telah disepakati.
Kalau kami mengambil contoh minuman alkohol, karena minuman alkohol ini di beberapa keyakinan merupakan hal yang dilarang, maka kami bebaskan menggunakan alternatif lainnya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk yang tidak kuat minum lagi gimana kalau tidak mendapatkan poin? Nah, untuk yang tidak kuat minum lagi, mungkin pemain itu bisa dinyatakan kalah dan pemain yang bertahan akan memenangkan pertandingan. Nah, penilaian. Di sini tadi saya sudah singgung sedikit ya. Jadi misalnya saya mendapat bagian peran angka ganjil. Nah, misal saya mengocok dadu, lalu yang keluar 2, 4, 1. Misal saya mendapat bagian 1, 3, 5. Artinya ketiga dadu yang saya kocok tadi mendapatkan nilai ganjil semua. Jadi saya mendapatkan 2 poin. Lalu misalnya saya hanya mendapatkan 2 bagian ganjil, misal 1, 3, lalu 4. Berarti saya hanya mendapatkan 1 poin. Lalu misalnya hanya 1 bagian ganjil. Nah, di sini saya tidak mendapatkan poin. Lalu misalnya kita kocok dadu lalu keluar genap semua. Nah, saya juga tidak mendapatkan poin. Begitu sebaliknya dengan bagian yang genap. Oke, lanjut. Nah, di sini rekan saya akan membawakan dan menjelaskan cara permainannya dengan lebih seksama. Silakan. Baik, untuk cara bermain sendiri, penentuan bagian ganjil atau genapnya bisa menggunakan kesempatan masing-masing, atau jika tidak menemukan kesepakatan, maka bisa menggunakan alternatif yaitu lempar koin. Lalu pemain dengan yang mendapatkan bilangan ganjil itu dia harus melakukan permainan terlebih dahulu untuk mengawali permainan atau melakukan sesi pengocokan dadu terlebih dahulu. Lalu untuk jika salah satu pemain sudah mendapatkan 10 poin, maka ronde tersebut akan selesai dan maka dilanjutkan dengan ronde selanjutnya. Misal jika ronde 1 salah satu sudah memenangkan 10 poin dan yang satu masih baru 7, maka yang memenangkan 10 poin itu dia akan menjadi juara bertahan untuk ronde 1. Lalu untuk pemenang ditentukan dengan jika salah satu pemain memenangkan 2 ronde, maka akan menang. Contoh misalkan ronde pertama menang, ronde kedua kalah, ronde ketiga menang, maka dia menang. Oke, selanjutnya ada enggak? Oke. Oh, sudah. Sekian, terima kasih. Setelah ini saya dan Hermawan akan mensimulasikan bagaimana cara bermainnya dengan lebih jelas. Oke, yang pertama, coba kita menggunakan kesepakatan. Hermawan, kamu mau enggak kesepakatan? Kamu mau bagian apa? Mungkin aku mau bagian genap. Oke, Hermawan genap dan saya berarti ganjil. Oke, sepakat. Maka untuk selanjutnya eh, saya akan melemparkan dadu terlebih dahulu karena saya adalah ganjil, maka saya jalan dulu. Ini adalah Sebelumnya ini kita mau taruhan apa nih, Bim? untuk ini ya budget anak pelajar lah, anak muda gitu 50.000 gitulah. Gimana? Oke, oke, Siap? oke, sip, siap. Oke, untuk pertama botol shaker dadu dimasukkan, lalu kita kocok. Oke, maaf ini saya tidak bisa menunjukkan angka dadunya karena kameranya sudah terpasang, tidak bisa saya tunjukkan. Karena saya genap, ini yang keluar adalah 1, 3, dan 6. Karena salah satu angka genap, saya hanya mendapatkan 1 poin.
Jika mendapatkan seperti tadi yang ada di aturan main, kalau mendapatkan 2 sesuai bagiannya dan sedangkan 1 tidak, maka akan mendapatkan 1. Berarti untuk poin sementara saya mendapatkan 1 poin. Selanjutnya giliranmu. Oke, saya kocok ya. Nah, di sini saya mendapatkan angka 2, 4, dan 6. Berarti saya mendapatkan 3 bagian genap. Oleh karena itu, saya mendapatkan 2 poin sesuai dengan aturan permainan yang tadi kami jelaskan. Oke, sekarang silakan. Oke. Giliranmu, Bim. Oke, siap. Lalu untuk selanjutnya, untuk sementara ini yang dipimpin oleh Hermawan ya, 2-1. Ke selanjutnya saya akan main. Saya masukkan dulu decknya. Nah, apa saya? Karena permainan ini berdasarkan keberuntungan atau bagi mereka yang sudah mahir mengotak dadu bisa memperkirakan angka yang muncul, mengatur angka yang muncul. Tapi karena saya tidak terbiasa dengan permainan dadu, maka ini sesuai dengan keberuntungan masing-masing. Nah, untuk saat ini saya apes. Kenapa? Karena saya memunculkan angka 2, 4, dan 4. Itu adalah genap semua, sedangkan saya adalah ganjil. Maka di dalam permainan saya giliran saya kali ini, saya tidak mendapatkan nilai dan saya harus menerima tantangan yaitu minum. Panas. Oke. Kurang lebih seperti itu contohnya dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata dan perkataan yang kurang enak di Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih semua. Nah.